Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mainanda Hesti Purwandani dari kelas GMIJ. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesetaraan dan keadilan gender dari mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Evi Muafia. Yang pertama yaitu gender atau seks. Gender apa ya? Ada yang tahu? Nah, istilah gender dikenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati. Nah, di sini perbedaan seks dan gender. Nah, di sini ada 4 karakteristik yang akan membedakan seks dan gender. Yang pertama yaitu sumber. Sumber dari seks sendiri yaitu adalah dari Yang Maha Kuasa atau Allah. Sedangkan gender yaitu dari manusia atau masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah bagian. Bagian dari seks adalah biologis, jadi perempuan atau laki-laki. Dan sedangkan gender adalah kebudayaan atau tingkah laku dari manusia itu sendiri. Misalkan manusia itu mempunyai tingkah laku yang baik di masyarakatnya atau sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu adalah sifat dari seks, yaitu kodrat. Nah, seks tadi kan berasal dari Tuhan. Jadi misalkan saya perempuan, saya sudah dikodratkan menjadi perempuan dan tidak dapat dipertukarkan. Jadi sedangkan sifat dari gender yaitu adalah harkat martabat atau dapat dipertukarkan. Jadi misalkan saya jadi mahasiswa, nanti saya akan beralih menjadi seorang guru. Selanjutnya yaitu adalah keberlakuan atau kegunaan seks. Jadi seks sendiri berlaku sepanjang masa, di mana saja dan tidak memandang perbedaan. Saya perempuan dan saya akan menjadi perempuan hingga saya meninggal nantinya, tidak berubah. Dan di mana saja saya akan menjadi perempuan, tidak memandang perbedaan. Tua, muda, kaya, miskin, semua mempunyai 2 seks yaitu perempuan dan laki-laki. Dan sedangkan gender berlaku musiman dan dapat berubah. Misalkan manusia tadi mempunyai sifat yang pemalas di waktu kecil. Nah, dia sudah dewasa akan menjadi seseorang yang rajin. Nah, dia akan dapat berubah. Selanjutnya yaitu teori-teori gender, bisa dilihat di slide kalian. Yang pertama yaitu teori alam, dan yang kedua teori kebudayaan, yang ketiga teori fungsionalisme struktural, yang keempat teori feminisme, yang kelima teori feminisme marxis sosialis, dan yang terakhir teori feminisme. Pertama yaitu teori alam atau teori nature. Secara alamiah, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Seperti halnya laki-laki mempunyai sperma dan perempuan mempunyai rahim dan memiliki payudara, sehingga mereka mengalami hamil, menstruasi, mengandung, melahirkan, serta menyusui. Hal ini yang merupakan perbedaan dari teori tersebut. Yang kedua yaitu teori kebudayaan atau kultur. Teori ini bertentangan dengan teori alam. Prinsip dari teori ini adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan bukan disebabkan oleh kodrat alam yang berpijak pada faktor biologis, namun perbedaan ini lebih pada hasil pengembangan melalui pendidikan kultur dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu teori fungsionalisme struktural. Masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan saling membutuhkan atau makhluk sosial. Artinya, kedua jenis ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah teori feminisme liberal. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan di antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.
Feminisme liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara perempuan dan laki-laki. Dalam beberapa hal masih tetap ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki. Bagaimanapun juga fungsi organ reproduksi mereka juga berbeda. Selanjutnya yaitu teori feminisme Marxis-sosialis. Feminisme ini bertujuan mengadakan rekonstruksi masyarakat, restrukturasi atau bergantian struktur agar tercapainya kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labor atau pembagian pekerjaan, termasuk dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori pragmatisme, yaitu teori penyadaran bahwa kelompok tertindas agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Selanjutnya yaitu teori feminisme radikal. Meskipun teori ini hampir sama dengan feminisme Marxis tadi, teori ini lebih memfokuskan serangkaian pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang mengintimasi dominasi laki-laki, sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Yaitu perkembangan gender di internasional dan nasional. Kondisi keluarga di abad 21 sangat unik dan tidak dapat dibandingkan dengan situasi keluarga di abad atau era sebelumnya. Tantangan yang dihadapi oleh keluarga abad ke-21 memang lebih kompleks dan sangat berat dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Semua tantangan ini membutuhkan pentingnya studi keluarga atau pelajaran keluarga dan gender dalam menanggulangi dampak dan perubahan iklim dan dampak negatif dari perkembangan teknologi, serta informasi, perubahan ekonomi global dan perubahan iklim. Semua tantangan ini membutuhkan pentingnya studi keluarga dan gender. Misalnya gender dan keluarga. Di Korea dan Cina, Vietnam, aliran Confucius membuat hanya laki-laki yang secara struktur anggota yang relevan dan suatu masyarakat dan menjadikan perempuan bergantung pada sosial. Sedangkan gender di keluarga Amerika Latin, di Meksiko, ayah memiliki peran yang sangat dominan. Seorang ayah adalah membuat setiap keputusan penting dan membuat standar disiplin, bukan bahkan perkataannya tidak dapat dibantah. Pada awal perkembangan, orang tua adalah pengaruh penting dalam perkembangan gender. Walaupun kedua orang tua berperan penting, akan tetapi peranan mereka juga bergantung pada jenis kelamin anak masing-masing. Karena ibu banyak bertanggung jawab dalam pendidikan selama masa dia waktu kecil dibandingkan ayah, penentuan peran seks lebih dilakukan ibu daripada ayah. Betapa besarnya pengaruh ayah pada peran seks anak akan bergantung sebagian pada hubungan ayah dengan anaknya dan sebagian pada jenis kelamin anak. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa peranan anak akan terbentuk dari pengasuh orang tuanya. Jadi misalkan saya waktu kecil diasuh oleh ibu saya dan sangat dekat sekali. Jadi ibu saya berhak menentukan bagaimana peran saya. Nah, misalkan sebaliknya, jika saya dekat dengan ayah saya, jadi mungkin sifat saya akan seperti lelaki karena ayah saya lelaki. Yaitu adalah kesetaraan dan keadilan gender. Pada hakikatnya, bicara tentang kesetaraan gender sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
khususnya dalam bidang pendidikan amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan mengenai konferensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara baik itu laki-laki maupun perempuan yang dapat ditempuh melalui jalur pendidikan maupun luar pendidikan. Secara teoritis, kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Sedangkan keadilan gender merupakan suatu proses yang menjamin seimbangnya laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan kesempatan, partisipasi, kontrol, dan pengembalian keputusan dan manfaat pembangunan. Yang terakhir yaitu keadilan gender. Sedangkan keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan adanya keadilan gender tersebut akan melindungi perempuan dan laki-laki dari kekerasan. Sebab kekerasan tidak berlaku hanya kekerasan fisik, akan tetapi kejahatan mental juga mempengaruhi kesehatan. Itu termasuk juga kejahatan. Isu kesetaraan gender muncul dari penguatnya kesadaran publik bahwa telah terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada penyelenggaraan kehidupan bersama. Ketimpangan ini tidak saja ada di negara-negara berkembang, namun telah terjadi menjadi sebuah fenomena global atau mendunia. Jadi kesetaraan dan keadilan gender ini bukan hanya di Indonesia, tetapi sudah ada di seluruh dunia. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.